Iya, pemirsa dan Valen kemarin sore ya viral kalau kita lihat di media sosial kita dikejutkan dengan peristiwa yang cukup mengerikan. Puluhan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 menjadi korban tabrak lari nih akibat kebrutalan supir truk di Kota Tangerang. Kita bisa saksikan ini adalah visual yang menunjukkan bagaimana supir truk ugal-ugalan hingga menabrak sejumlah kendaraan. Ini diambil videonya dari akun Instagram @kabarbintaro pemirsa. Kalau kita lihat di sini pertamanya ada satu mobil ya yang tertabrak, ada mobil bak terbuka. Kemudian setelah tertabrak bahkan supir truk yang ugal-ugalan ini tidak berhenti. Ya. Malah ada lagi kendaraan lain di depannya yang tertabrak. Dan ini terjadi beberapa kali pemirsa. Ini terjadi sekitar pukul 15 ya, Eva, 15 waktu Indonesia Barat kemarin pemirsa. Betul. Seperti yang tadi Valen sampaikan, tidak tanggung-tanggung, bukannya berhenti saat diteriaki oleh warga dan pengendara lain. Kalau kita lihat ini dari, nanti ada juga ya tampilan peta aksi tabrak lari supir truk ini mulai dari Jalan Boulevard Geraha Raya Ciledug, kemudian mengarah ke Jalan Hashim Asyari Cipondo Raya hingga akhirnya berhasil dihentikan oleh warga di Jalan Veteran Tugu Adipura. Ini membuat takut ya warga yang ada di sana, bikin cemas, dan ini mengagetkan karena sopir truk ini menabrak-nabrak banyak kendaraan di depannya, bahkan kalau dihitung pemirsa kurang lebih itu adalah 11 km. Dan pasca kejadian ada sejumlah korban tabrak lari. Berikut supir truk itu masih menjalani perawatan intensif di beberapa rumah sakit akibat kejadian ini. Betul, data terbaru pemirsa yang kami dapatkan total ada 6 korban luka-luka akibat kecelakaan tabrak lari. Di antaranya 4 orang pengendara motor, 1 orang pengemudi mobil, dan 1 orang pejalan kaki yang juga masih dirawat di rumah sakit swasta. Kalau ini kita lihat rekaman videonya pemirsa, ini adalah pada saat warga yang berusaha untuk menghentikan laju truk yang ugal-ugalan ini. Kemudian terpaksa truk ini berhenti karena Anda lihat di bagian depannya ada banyak sekali orang. Kemudian ada tugu kalau saya tidak salah ya di bagian depan truk ini yang menyebabkan akhirnya dia harus berhenti. Kemudian akhirnya warga berusaha untuk meminta supaya supir truk ini turun dari mobil truknya. Dan sayang sekali ya, agak sedih ya Eva, karena dihakimi sepihak oleh warga. Betul, warga juga meminta adanya tanggung jawab dari supir tersebut. Ini adalah salah satu korbannya ya, ada kendaraan yang ditabrak oleh supir truk tersebut. Ini adalah tadi peta yang saya sampaikan juga, Valen dan juga pemirsa, bagaimana supir itu bergerak hingga menabrak sejumlah kendaraan yang akhirnya menimbulkan korban luka. Oke. Ini truk berjalan dari Geraha Raya 11 km sampai berhenti di titik terakhir ada di Tugu Adipura, pemirsa. Kalau kita lihat dari peta yang ada di layar, truk ini sempat berputar namun menabrak satu unit taksi. Ya. Jadi ada banyak korbannya, tidak hanya kendaraan mobil bak terbuka tadi, ada banyak kendaraan bermotor roda 2, ada pejalan kaki, dan juga ada unit taksi yang juga ikut ditabrak oleh supir truk yang ugal-ugalan ini. Iya, disampaikan pula pemirsa oleh Kepala Humas RSU Kabupaten Tangerang Hilwani, mengatakan bahwa untuk saat ini kondisi sang supir sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Dan ternyata dari pemeriksaan uji laboratorium hasilnya sang supir positif mengkonsumsi narkotika. Kalau begitu Eva, kita akan tanyakan langsung ya, kita update pemirsa bagaimana perkembangan terkait dengan kasus ini. Sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom, ada Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Kapolres Metro Tangerang Kota. Pak Zain, selamat siang Pak Zain. Selamat siang Mbak Valen dan Mbak Eva. Baik, Pak Zain, dari hasil penyisiran, berapa total korban yang dirawat di rumah sakit saat ini? Ada di mana saja para korban? Ya, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dan meluruskan ya Mbak. Jadi di media sosial sempat berita simpang siur terkait jumlah korban, termasuk ada yang sampai meninggal dunia. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa sampai saat ini korban jumlah adalah 7 orang. 7 orang ini 4 pengemudi mobil, 4
pengemudi atau pengendara sepeda motor, 1 pengemudi mobil, 1 pejalan kaki, dan 1 adalah sopir Wingsbox yang ugal-ugalan tersebut. Kemudian dari 7 korban ini tidak ada yang meninggal dunia, Mbak. Saat ini dari 7 orang ini yang dirawat masih 4 orang di rumah sakit. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, jadi 6 korban luka dan 1 supir, kondisinya bagaimana saat ini Pak Zain? Jadi kalau yang 3 sudah bisa berobat jalan, kemudian yang 4 lagi saat ini masih ada 1 orang yang sedang menjalankan operasi karena dari hasil ronsen ada patah tulang di lengan. Kemudian untuk yang 2 lagi untuk pengendara saat ini masih dievaluasi dicek karena memang habis kejadian tersebut masih mengalami pusing-pusing maupun dada sakit. Kemudian untuk sopir sendiri, sebagaimana dijelaskan bahwa saat ini sopir sudah alhamdulillah sudah sadar dan saat ini sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Kemudian dari hasil cek urin yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang bahwa sopir urinnya positif menggunakan narkoba. Jadi seperti itu, Pak. Oke, jadi sopir positif menggunakan narkoba dan kami perlu konfirmasi Pak Zain. Karena ada informasi yang beredar kalau sebenarnya supir ini ugal-ugalan bahkan dari kota Bekasi mengarah ke Tangerang. Apakah benar seperti itu atau bagaimana, Pak? Jadi saya jelaskan, Mbak, bahwa kendaraan atau Wingsbox ini perjalanan mengantarkan alat kesehatan sejenis infus dari Jawa Timur menuju ke Cipayung, Jakarta Timur, Mbak. Kemudian dari Jakarta Timur ini yang seharusnya sopirnya itu atas nama J, kemudian beralih ke kernetnya atas nama JFN. Kemudian dari JFN ini dibawa menuju ke Tangerang. Kemudian di Tangerang sendiri pada saat datang melaju di daerah Cikokol menuju Cipondoh, khususnya di TL Kodim, awal mula truk Wingsbox ini menabrak kendaraan Suzuki R3 di bagian belakang pada saat di TL lampu merah. Namun pada saat setelah menabrak tersebut, Wingsbox ini tidak berhenti, malahan kabur. Kemudian warga yang mengetahui kejadian tersebut berusaha mengingatkan dan menghentikan kendaraan tersebut. Namun tetap sopir beserta kendaraan Wingsbox ini tetap melaju. Bahkan di beberapa ruas jalan, Wingsbox ini sempat melawan arus. Sehingga kendaraan tersebut sempat menabrak beberapa kendaraan termasuk sepeda motor, termasuk juga pejalan kaki. Sehingga saat ini data yang ada di kami, ada total kurang lebih 16 kendaraan yang mengalami kerusakan terdiri dari 10 unit roda 2, mohon maaf, 10 unit roda 4 dan 6 unit roda 2. Jadi seperti itu, Pak. Pak Zain, jadi melakukan aksi ugal-ugalan ini adalah kernet ya, bukan supir aslinya. Kemana kemudian supir aslinya, Pak Zain? Ya, sampai saat ini masih kita cari, Pak. Sampai kami cari dan kami juga sekarang sedang koordinasi dengan transporternya ya, untuk mengetahui keberadaan untuk sopir aslinya ini. Baik. Kalau pemilik truk bagaimana Pak Zain? Apakah diminta pertanggungjawaban juga? Ya, saat ini kita sedang panggil, Mbak, untuk pemilik truk untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban termasuk mengetahui kejadian ini, Mbak. Baik. Untuk status Dan saat hukum, ini informasi pemilik sedang menuju ke tempat kami, ke Polres untuk dimintai keterangan. Jadi seperti baik, itu. pemilik truk akan dimintai keterangan. Lalu bagaimana status hukum dari kernet ini, Pak? Apakah sudah ada peningkatan status hukumnya? Ya, jadi terima kasih. Jadi untuk kasus ini sudah kita gelar, kita naikkan dari proses penyelidikan ke penyidikan.
Dan saat ini kami sedang melaksanakan olah TKP bersama dengan tim TAA Subdik Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Kemudian saat ini untuk sopir belum bisa dimintai keterangan karena memang kondisi sopir yang belum memungkinkan untuk dimintai keterangan. Dan nanti apabila setelah olah TKP dan sopir ini bisa kita mintain keterangan, kita akan gelarkan untuk meningkatkan status sopir ini. Demikian, Mbak. Kalau ancaman hukumannya apa, Pak Zain? Yang jelas kami akan kenakan pasal 311 ayat 2 dan ayat 4 Yungto pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana di situ berbunyi barang siapa dengan sengaja tidak menghentikan kendaraan, memberi pertolongan atau melaporkan kecelakaan dan dalam pengaruh narkoba, tentunya ancaman hukumannya adalah 12 tahun penjara. Jadi seperti itu. Baik, ancaman hukumannya 12 tahun penjara dan saat ini masih terus didalami ya Pak Zain dengan mengumpulkan informasi dari para saksi untuk kemudian nanti menentukan status dari kasus ini dan juga status hukum dari pihak-pihak terkait. Terima kasih Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho untuk informasi Anda di Newsline siang hari ini. Terima kasih Pak Zain. Sama-sama, Pak Mbak Pemirsa, Valen dan Mbak Eva. kami juga mau ajak Anda, kita lihat ada beberapa komentar yang dituliskan oleh warganet di platform X kali ini. Yang pertama dari @natsusmi. Di saat kita sudah hati-hati malah orang lain yang berkendara seenaknya gini. Ya, ini yang membuat kesal juga ya para pengendara di jalan. Kemudian dari @95libras, aku lihat berita gini langsung lemas sebadan-badan. Kadang kita udah hati-hati tapi ada aja orang yang ugal-ugalan kayak gini. Selaras sama ya ya. dengan tadi komen Betul. sebelumnya. Yang selanjutnya pemirsa dari @gaktimbul. Innalillahi buat semua korban meninggal, semoga mendapat keterangan dan kedamaian di sana. Pasti sedih keluarganya. Dan tadi disampaikan juga oleh pihak kepolisian meluruskan informasi di media sosial tidak ada korban meninggal dunia. Namun betul ada korban yang luka-luka akibat aksi ugal-ugalan kernet tersebut. Ternyata kernet bukan sopir ya Eva ya. Selanjutnya Eva, ada dari apa lagi? @beli jajan paling males sama truk yang suka makan jalan. Hampir pernah jadi korban malahan 2 kali kejadian. Paling benci sama truk bikin trauma parah. Jangan sampai ya sebenarnya, karena tidak semua supir truk juga ugal-ugalan seperti itu. Jadi ini mungkin oknum karena dia adalah kernet dan jangan sampai terulang lagi. Iya. Pemirsa selanjutnya dari @cotu55, andai saja pas nabrak mobil pertama dia langsung berhenti, nggak bakal gini kejadiannya. Nah, tapi kan setelah itu ternyata dites urin positif menggunakan narkoba ya Eva ya? Iya, dan tadi dari pihak kepolisian menyatakan akan mendalami, sudah ada ancaman pasalnya ya karena berkendara dalam pengaruh narkotika. Itu Betul. ada ancaman hukumannya tadi 12 tahun ya, Valen dan juga pemirsa. Kalau begitu Eva, pemirsa kita harus jeda terlebih dahulu, nanti usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.